Kita Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia bakal bahas sebuah smartphone entry level baru yang saat ini cukup menarik perhatian. Ini adalah Xiaomi Redmi 9T. Ya, kalau dilihat dari spesifikasinya ini sangat mirip banget dengan Poco M3 yang udah dirilis lebih dulu. Sama-sama mengandalkan baterai 6000 mAh, sama-sama dilengkapi dengan speaker stereo, dan sama-sama ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 662. Ini spesifikasinya mirip banget dengan Poco M3. Bedanya hanya di kamera belakangnya. Ini Redmi 9T ini dilengkapi dengan 4 buah kamera belakang, sedangkan Poco M3 hanya dilengkapi dengan 3 buah kamera belakang. Ini saya dapat varian warna Ocean Green, RAM 4GB dan internal 64GB. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana sih dalaman smartphone Xiaomi Redmi 9T ini. Kita lakukan unboxing terlebih dahulu. Oke guys, ini Redmi 9T nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembelian. Ini tentu saja ada ucapan terima kasih dari Alvinse, ini petinggi Xiaomi Indonesia. Kemudian kita dapat ini, kita coba buka dulu. Ada SIM card ejector. Kemudian kita dapat buku panduan yang juga berfungsi sebagai kartu garansi. Kemudian kita dapat softcase bening. Kemudian ini adalah unit smartphone-nya Redmi 9T. Kita dapat warna Ocean Green. Kemudian kita dapat kabel USB Type-C. Dan ini adalah chargernya. Ini chargernya dayanya 22 watt, tapi sebenarnya smartphone-nya hanya mendukung daya fast charge hingga 18 watt saja. Itu aja yang ada dalam paket pembelian smartphone Xiaomi Redmi 9T, dan dia tidak dilengkapi dengan headset ya. Oke guys, sekarang kita fokus ke unit smartphone Xiaomi Redmi 9T. Ini tampilannya kalau dari depan ya nggak jauh beda dengan smartphone yang lain. Ini dilengkapi dengan poni minimalis yang disebut dengan dot drop design, dan di bawahnya tidak ada tombol apapun. Kita lihat dari sisi belakang, ini mengusung desain yang benar-benar baru. Ini beda banget sama Redmi 9 series, baik 9C, 9 biasa ataupun 9A. Ini desainnya baru dengan tampilan seperti ini. Ketika kena cahaya itu pantulannya dinamis seperti ini, keren. Dan kita lihat di sini bentuk housing kameranya ini agak menonjol ya. Ini agak menonjol, dan di sini tampilannya mengkilap banget. Ada tulisannya 48MP Super Quad kamera, dan di sini ada logo Redmi berukuran besar. Oh ya, ini bahan casingnya ini terbuat dari bahan plastik polikarbonat, dan di sini ini ada teksturnya, jadi enggak licin. Di genggamnya enak, enggak licin. Ini ukurannya lumayan tebal, tapi enggak terlalu mengganggu. Ketebalannya masih oke, dan bobotnya juga lumayan, enggak terlalu berat juga. Padahal baterainya udah 6000 mAh. Oke, kemudian kita lihat dari sisi depan. Di sini ada lubang kamera depan, ada earpiece. Kemudian di sisi bawah ini tidak ada tombol apapun, tidak ada tombol kapasitif karena udah menggunakan on screen button. Kemudian dari sisi belakang ini ada 4 buah kamera. Kemudian di sini ada led flashnya. Kemudian di sini ada logo Redmi. Sementara di sisi kanan ini ada tombol volume, dan ini ada tombol power. Jadi ada fingerprintnya juga, jadi udah terintegrasi di sini. Kemudian di sisi bawah ada speaker grill, ada USB Type-C portnya. Kemudian di sini ada mikrofon. Sementara kita lihat di sisi atas ini ada infrared port, kemudian audio 3,5 mili portnya. Kemudian ini ada speaker grill yang kedua. Kemudian kita lihat dari sisi kiri, kita coba cek dulu ada slotnya. Ini Redmi 9T ini mengusung triple slot, jadi kita bisa menggunakan dual SIM aktif dan micro SD secara bersamaan. Oke, impresi awal, walaupun dalamannya sama dengan Poco M3, beda di kamera doang, tapi ini desainnya berbeda, lebih fresh dan lebih menarik. Apalagi logo Redmi-nya cukup besar sekali, cukup menonjol ya, keren. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana jeroan dari smartphone Redmi 9T ini. Saya lakukan setup terlebih dahulu. Halo, ini smartphone Xiaomi Redmi 9T nya sudah saya lakukan setup, dan ini adalah tampilan home screen dari smartphone murah meriah ini. Ini bagi pengguna Xiaomi mungkin gak asing lagi karena masih menggunakan
antarmuka yang disebut dengan MIUI, dan ini layarnya itu berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD+. Jadi kalau kita lihat di sini terlihat begitu padat, tajam, dan saturasi warnanya itu oke banget. Dengan harga sekian, nggak nyampe 2 juta ya, ini dapat layar yang Full HD+ dengan kualitas yang cukup baik, dan responnya juga cepat ya, responsif banget. Viewing angle-nya ketika dilihat dari sudut-sudut ekstrim pun tidak terlalu banyak distorsi, jadi kualitasnya lumayan oke. Dan kemudian kita beralih ke tampilan antarmukanya. Nih karena pakai MIUI, jadi dia nggak ada home screen-nya, nggak ada app drawer-nya. Ini aplikasi bawahnya adalah aplikasi bawaan dari Google. Kemudian di sini ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall dari sononya. Ini ada Lazada, Mi Store, Kokofan, Bigo Live, kemudian ada Netflix, dan kemudian di sini ada aplikasi yang lain seperti Amazon Shopping, Facebook, TikTok, WPS Office, LinkedIn, Ikiyi, Snack Video, Likes, dan Booking.com. Selain itu juga ada beberapa game yang sudah terinstall dari sononya juga, ada 6 buah game, 7 buah game. Jadi ya, ini aplikasi dan game yang nggak dipakai bisa kita hapus ya. Jadi bloatware-nya bisa dikatakan cukup banyak, tapi sebagian besar dari mereka bisa dihapus. Ini fitur keamanan dari Xiaomi Redmi 9T cukup lengkap, ada fingerprint sensor dan face unlock, kemudian ada screen lock. Ini saya menggunakan smartphone Xiaomi Redmi 9T varian 64GB, dan ini memori internal yang kosong adalah 44,36 GB. Ini versi standar menggunakan MIUI versi 12.02, dan ini menggunakan basis Android 10. Saya nggak tahu apakah nanti smartphone ini bakal dapat upgrade ke Android 11 atau enggak. Ini berikutnya kita cek spesifikasi melalui aplikasi Device Info HW. Ini menggunakan namanya sandinya seperti ini. Modelnya Redmi 9T, resolusi layarnya adalah Full HD+, dan menggunakan chipset Qualcomm ya. Dan di sini kita lihat SoC-nya menggunakan Snapdragon 662. Kemudian ini sistemnya menggunakan Android 10, udah versi 64-bit ya. Ini memori RAM yang tersedia itu ada 1,3 GB. Ya, lumayan juga ya. Ini dilihat dari informasi dari CIT, ini terlihat kamera depannya menggunakan sensor OmniVision OV8856. Kemudian kamera utama yang 48 megapiksel menggunakan sensor Samsung S5K GM1. Kemudian kamera deep sensornya menggunakan OmniVision OV02B1B. Ultrawide-nya masih menggunakan sensor yang sama dengan kamera depan, yakni OmniVision OV8856, dan makronya menggunakan sensor Hi259. Oke, ini tampilan antarmuka kamera Xiaomi Redmi 9T. Mungkin bagi yang udah pakai smartphone Xiaomi nggak asing lagi. Nih bagian atas ada pengaturan yang bisa kita atur, ada HDR, ada LED flash, ada AI, kemudian ada filter, dan di sini ada beberapa pengaturan lain seperti setting, movie frame, grid lines, straighten, macro, dan banyak lagi. Kita buka setting di sini. Kita bisa mengatur ada watermarknya, kita coba on. Kemudian di sini ada scan QR code, kualitas foto, dan pengaturan lainnya. Kemudian di sini ada beberapa mode, ada mode Pro, ada mode video, foto, portrait, dan kemudian mode lain seperti night, 48 megapiksel, panorama, dokumen, slow motion, dan time lapse. Di mode Pro ini kita bisa mengatur white balance, kemudian fokus, shutter speed, ISO, dan bisa memilih lensa secara manual. Oke, berikutnya kita coba kamera Redmi 9T untuk memotret ya. Oke, ini adalah hasil jepretan kamera smartphone Xiaomi Redmi 9T. Ini di kamera nggak kelihatan terang, tapi di sini saya lihat hasil fotonya itu cukup bagus. Warnanya ini cukup akurat, bahkan mungkin lebih akurat dari Poco M3, padahal spek kameranya hampir sama. Dan ketika kita zoom, hasilnya cukup bagus. Noise-nya aman terkendali, detailnya juga dapat. Dan ini adalah mode ultra wide, emang agak gelap tapi warnanya oke. Detailnya ya lumayan, ini agak ngeblur dikit. Kemudian ini adalah hasil foto makronya, walaupun resolusinya 2 megapiksel tapi detailnya lumayan ya. Oke, berikutnya kita coba jepret kamera depan. Ini adalah hasil foto kamera depan dari Redmi 9T. Ini detailnya lumayan bagus.
tapi ketika zoom ya agak berkurang lah detailnya. Tapi ini beautify-nya juga oke, jadi jerawatnya bisa kelihatan hilang, wajah saya juga relatif lebih bersih. Oke, berikutnya kita coba kualitas dari speaker stereo dari Redmi 9T ini. Speakernya ada di atas dan di bawah. Kita coba untuk memutar ringtone dengan volume 80% lebih lah ya. Oke, ini suara speakernya cukup mengesankan dengan harga segini. Speakernya stereo, balance, kemudian terdengar ada bassnya walaupun nggak jedak-jeduk ya, ukurannya kecil jadi ya bassnya nggak terlalu kentara tapi terdengar. Ini jarang banget ada smartphone murah dengan speaker stereo sebagus ini. Oke, impresi awal smartphone Xiaomi Redmi 9T ini adalah sebuah smartphone kelas entry level yang cukup menarik dengan spesifikasi yang terbilang tinggi di kelasnya dan dilengkapi dengan baterai berkapasitas hingga 6000 mAh. Ini cukup menarik banget. Oke, sebagai HP dengan harga sejutaan nih, Redmi 9T ini sangat layak dipertimbangkan ya, sejuta hampir 2 juta lah. Setingkat di atasnya Poco M3. Ini desainnya seperti ini cukup keren. Oke, mungkin teman-teman sampai di sini dulu ulasan mengenai Redmi 9T. Review lengkapnya nanti akan saya sampaikan di blog. Sampai jumpa, semoga bermanfaat dan terima kasih.